Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amma ba'du. Malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Jamaah wal Jama'iyah. Fikih tentang jamaah. Jamaah itu berkumpul dan jam'iyah itu adalah perkumpulan, ya. Jam'iyah. Jadi kalau jamaah saja itu artinya ya itu jamaah itu yang berkumpul. Kalau jam'iyah itu perkumpulan. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis-hadis yang menerangkan tentang pentingnya jamaah. Yang paling populer yaitu adalah la islama illa bi jamaah. Wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bitta'ah. Itu hadis yang paling populer. Kemudian sudah dibahas juga terkait dengan definisi jamaah. Jamaah itu apa? Kemarin ada beberapa pendapat, ada 5 penjelasan tentang jamaah. Tetapi yang paling kuat adalah ulama yang mayoritas adalah yang mengatakan bahwa jamaah itu adalah as-sawadul a'zam minal muslimin. Jadi yang mayoritas di antara umat Islam. Yang mayoritas di antara umat Islam itu adalah jamaah yang harus dipegang. Dan sekarang kita pada pembahasan yang terakhir pada minggu yang lalu itu diterangkan bahwa memisahkan diri dari jamaah itu hukumnya tidak boleh, dilarang dalam Islam. Termasuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, itu hukumnya dosa. Kalau memisahkan diri itu atas dasar ijtihad, itu disebut sebagai bughat. Jadi misalnya ada orang beristihad. Misalnya ada orang beristihad. Kemudian dia berdasarkan istihadnya, dia merasa harus melawan pemerintahan. Misalnya harus melawan pemerintah atau memisahkan diri dari pemerintah. Misalnya membentuk pemerintahan sendiri atas dasar istihad, ya. Dasar istihad itu maksudnya ada alasan yang membenarkan. Maka itu hukumnya bughat. Hukumnya adalah pemberontakan yang dalam Islam itu konsekuensinya harus diperangi. Saya contohkan misalnya kemarin adalah Aceh misalnya. Orang Aceh misalnya berijtihad ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya bughat, harus diperangi. Sebaliknya, kalau alasan memisahkan diri dari pemerintah itu, memisahkan diri dari negara yang sah itu tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, maka hukumnya adalah, dalam istilah fikih itu namanya muharib. Muharib itu seperti perampok, ya. Dan hukumannya di dalam Al-Quran di ayat kemarin itu sudah diterangkan, yaitu disalib. Artinya hukuman yang lebih berat daripada sekedar diperangi, ya. Itu dalam ayat innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardh. Jadi orang yang membuat kekacauan, yang memerangi Allah, Rasulullah, dan membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat, balasannya adalah an yuqattalu,
mereka diperangi. Ayusalabu, disalib, artinya dihukum di depan massa, ya. Dipertontonkan di depan massa. Hukumannya hukuman yang terbuka lah di depan massa, ya. Untuk kota ID marjulum khilafin dan seterusnya. Itu pembahasan yang terakhir, bahwa nggak boleh hukumnya kita melawan pemerintahan yang sah. Sekarang pembahasan berikutnya di halaman 14. Pertanyaan berikutnya ini adalah bagaimana ketika pemerintahan itu fasik? Pemerintahan itu apa? Fasik. Pemerintah itu berbuat kezaliman. Seperti apa langkah yang harus dilakukan oleh kita? Nah, sekarang di halaman 14 itu hukmu turu'il fisti al-hakimi asna. Jadi gini, kemarin ada pembahasan seperti jadi gini, kalau kriteria pemimpin dalam Islam itu salah satunya harus adil. Adil itu artinya tidak boleh fasik. Itu sudah jelas ya, bahwa salah satu kriteria pemimpin dalam Islam itu harus adil. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kezaliman itu tidak timbul di depan? Misalnya awalnya orangnya baik kelihatannya. Ini umum nggak di pemilihan umum? Di pemilu-pemilu umum nggak? Kalau orang mau nyalon baik nggak? Semua baik. Nggak ada orang mau nyalon terus kelihatan fasik atau kelihatan zolim. Nggak ada. Orang mau nyalon mesti kelihatan soleh, kelihatan baik. Yang bahkan yang tadinya, kalau kita lihat spanduknya caleg-caleg itu rata-rata apa? Pakai peci, pakai baju takwa, rata-rata begitu. Orang kan rata-rata begitu. Mau nyalon mesti begitu. Tiba-tiba rajin gerakan sholat subuh berjamaah. Kalau mau pemilu mesti ada. Bahkan gerakan tahajud berjamaah ada. Itu tapi kalau mau pemilu aja. Kayak waktu Anies nyalon di Pilkada DKI. Sekarang gerakan itu masih ada nggak? Nggak ada, karena memang kepentingannya politik. Kepentingannya politik. Nah, yang sering kan begitu. Kelihatannya orang itu kalau mau nyalon sopan banget. Kelihatannya soleh. Istrinya pakai kerudung, dianya pakai peci, kemana-mana. Cium tangannya kiai biasanya ya. Datang ke pesantren-pesantren. Pokoknya begitulah gayanya. Calon-calon itu kan begitu, nggak calon DPR, nggak calon bupati, tidak calon apapun, mesti begitu. Tapi pertengahan kan rata-rata sudah berubah. Kalau sudah menang pasti berubah. Ya. Makanya bedanya pilkada sama pilkab katanya. Kalau apa? Bedanya gimana? Kalau pilkada itu, kalau pilkab itu. Kalau lupa jadi. Nah, kalau pilkada, kalau jadi lupa. Itu bedanya pilkab sama pilkada. Jadi, nah sekarang karena itu kefasikan itu biasanya timbul di tengah-tengah, ya kan? Baru tahulah, rata-rata baru tahu. Wah, ternyata setelah memimpin, setelah menang, sudah lupa, udah nggak bisa dikasih nasihat. Ditemuin sudah susah, amar ma'ruf udah susah, dan seterusnya. Nah sekarang hukum ini yang disebut dengan turu'il fisqi, ya. Tiba-tiba fasik pada saat pertengahan memimpin. Tapi ulama-ulama fikih ini ya bijak ya, makanya ulama mengatakan zahaba jamaahirul fuqaha ila annal hakim la yajuzu an yu'zala li turu'il fisqi alaihi. Mayoritas ulama itu berpendapat bahwa seorang pemimpin tidak boleh diturunkan di tengah jalan, ya. Hanya karena sikap fasik yang terjadi di tengah-tengah kepemimpinan.
Jadi nggak boleh. Ini menurut mayoritas ulama. Makanya saya kemarin kan sudah pernah ada redaksi mengatakan setidak sukanya kita kepada pemerintah, jangan sampai ada pikiran menjatuhkan pemerintahan yang sah di tengah jalan. Ya. Artinya di tengah jalan itu bukan di tengah jalan raya, tetapi di tengah-tengah perjalanan memimpin. Ya, itu tidak boleh hukumnya. Bahkan menurut Imam Nawawi, bukan hanya pendapat mayoritas ulama yang seperti ini, tetapi adalah ijma'nya ulama. Ijma' itu artinya kesepakatannya para ulama. Jadi ulama mengatakan tidak boleh hukumnya menurunkan pemerintahan yang sah di tengah-tengah masa kepemimpinan. Jadi kalau kita tidak suka, dikritik tidak mempan, ya tunggu sampai masa periode kepemimpinannya habis. Seperti itu. Wasababu waqala ulama. Sekarang kenapa menjatuhkan pemerintahan yang sah itu tidak boleh hukumnya? Padahal jelas-jelas pemerintah ini misalnya atau pemimpin ini melakukan kezoliman. Padahal jelas-jelas yang bersangkutan itu sudah dalam kategori fasik. Menurut ulama adalah penjelasannya wasababu adamin izali wa tahrimil khuruji alaihi ma yutarattabu ala dzalika minal fitani wa iraqatid dima. Karena dengan misalnya ada sekelompok orang yang berniat menjatuhkan pemerintahan yang sah, maka akan menimbulkan madorot yang lebih besar. Madorot yang lebih besar itu apa? Yaitu pasti akan terjadi gejolak, al-fitan. Pasti akan terjadi gejolak. Setiap pemimpin, orang memimpin itu kan rata-rata dia pasti punya kekuatan. Nah, orang jadi presiden itu dia juga memegang kendali atas militer, pasti kan begitu. Nah, karena itu ketika misalnya ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah, maka pasti akan terjadi gejolak. Wa iraqatid dima. Bahkan tidak hanya gejolak, tetapi bisa sampai pada iraqatid dima itu pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Betapa banyak kejadian-kejadian yang semacam ini di beberapa negara yang pernah terjadi. Terjadi perang saudara dan seterusnya. Makanya madorotnya lebih besar. Wa fasadu dzatil bain. Dan terjadinya polarisasi, permusuhan. Fatakunul mafsadah fi azlihi aksaru minha fi baqaihi. Karena itu mafsadahnya lebih besar ketika ada orang yang berupaya menjatuhkan pemerintahan yang sah daripada maslahatnya. Sekarang seandainya misalnya ada pemerintahan yang zalim di satu tempat, lalu kemudian ada revolusi atas nama biasanya revolusi, pemberontakan bersenjata atau apapun istilahnya, maka mafsadahnya sudah pasti akan menimbulkan gejolak, pertumpahan darah, dan itu sudah jelas mafsadah. Karena itu kaidahnya mengatakan ketika kita melakukan nahi mungkar itu tidak boleh menggunakan kemungkaran yang baru. Paham nggak? Orang melakukan nahi mungkar itu tidak boleh dengan menggunakan kemungkaran yang baru. Tuh. Misalnya gini, ada orang yang paling gampang kasus di masyarakat itu maling.
Maling itu kemungkaran atau bukan? Kemungkaran. Tapi misalnya ada orang gebuki maling sampai mati, itu namanya apa? Kemungkaran yang baru. Nggak boleh sebenarnya kayak gitu, itu sebenarnya nggak boleh. Karena mukulin orang itu juga apa? Kemungkaran. Yang berhak melakukan itu siapa? Negara. Polisi yang berhak melakukan itu. Kalau polisi itu punya mandat, memegang mandat dari negara untuk melakukan, punya mandat untuk apa namanya, menerapkan hak paksa. Gitu. Ya. Jadi maling itu ya yang berhak menertibkan adalah negara. Misalnya orang kok masyarakat gitu, mukulin sendiri, itu namanya kemungkaran yang baru. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran yang lain. Ya. Karena itu jelas di dalam hadis itu porsi masing-masing. Ya. Bagiannya para ulama itu ya bilisan. Dan untuk orang awam itu minimalnya adalah ingkar bil qaul. Karena kalau seandainya semua orang melakukan nahi mungkar menggunakan fisik, yang terjadi mesti kekacauan. Coba bayangkan misalnya ada apa namanya, ada orang pedagang liar misalnya, yang mungkin melanggar hak trotoar atau hak jalan, lalu kemudian ditertibkan oleh masing-masing orang, ya mungkin yang terjadi malah perang antar masyarakat itu. Tapi yang punya mandat untuk melakukan itu adalah negara. Jadi itu yang sering disalahpahami oleh PI ya. PI ini nahi mungkar itu suatu keharusan, tapi harus dalam proporsinya dan tidak boleh melahirkan kemungkaran yang baru. Tapi kalau kita lihat dulu kan modelnya mereka bisa mukulin orang dan seterusnya. Men-sweeping tanpa punya mandat. Sekarang kalau semua orang boleh melakukan sweeping, kita melakukan sweeping di warteg-warteg tanpa mandat, yang terjadi apa? Kekacauan. Semua orang melakukan itu tanpa aturan yang jelas. Nah, jadi ya, lalu kemudian kenapa tidak boleh menjatuhkan pemerintahan yang sah? Karena setelah pemerintahan itu jatuh, tidak ada yang menjamin bahwa pemimpin berikutnya lebih baik. Misalnya dulu ada yang nggak suka Jokowi. Setelah Jokowi nggak jadi presiden, apakah Prabowo lebih baik? Nah, itu contohnya misalnya itu nggak jamin. Apakah jadi itu apa namanya, gamblingnya luar biasa. Orang melakukan revolusi itu gamblingnya luar biasa. Tidak ada jaminan bahwa jadi mafsadahnya sudah di depan mata, sudah pasti. Karena setiap kali dilakukan pemberontakan itu pasti biayanya sangat besar, ongkos sosialnya mesti sangat besar. Lalu kemudian tidak menjamin bahwa setelahnya itu lebih baik, lebih mufsadah. Dan begini teman-teman semua, kenapa para ulama itu melarang kita melawan pemerintahan yang sah, meskipun pemerintah itu zalim? Karena sebetulnya pemimpin yang fasik itu jauh lebih banyak daripada pemimpin yang adil. Coba kita baca kembali sejarah. Dari sekian ratus regenerasi kepemimpinan dalam sejarah Islam misalnya, berapa orang yang kita kenal sebagai pemimpin yang adil? Coba, kita sudah mengalami era yang disepakati keadilannya itu Khulafaur Rasyidun. Itu jelas kalau Khulafaur Rasyidun itu semuanya adil. Lalu setelah era Khulafaur Rasyidun itu era Umayyah. Setelah Umayyah ada Abbasiyah. Setelah Abbasiyah ada berbagai macam dinasti ya. Ada dinasti Mamluk, ada dinasti Fatimiyah, ada Sofawiyah, ada Mughal, ada Andalusia dan lain sebagainya. Tapi berapa pemimpin yang kita kenal sebagai pemimpin yang adil? Bisa dihitung jari yang kita tahu. Misalnya di eranya Umayyah yang kita tahu adil ya
Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Selain itu siapa yang kalian tahu adil? Abbasiyah memimpin dalam waktu yang sangat panjang. Yang kita kenal adil siapa? Harun al-Rashid, ya, eranya Abbasiyah. Di luar itu ya macam-macam ceritanya. Di Umayyah pernah ada orang seperti Yazid bin Muawiyah, orang fasik itu. Lalu di era Umayyah ada orang namanya Hajjaj Astaqafi. Lalu di era Abbasiyah ada khalifah seperti Al-Mu'tasim billah, macam-macam. Yang Mu'tazilah yang nyiksa para ulama itu, yang Imam Ahmad bin Hambal dicambuk, Imam Malik dicambuk dan seterusnya. Jadi sepanjang sejarah itu ya bahwa realitas mayoritas pemimpin itu berbuat kefasikan itu adalah realitas yang harus kita terima. Memang kebanyakan begitu. Sangat langka pemimpin yang adil itu. Makanya pemimpin yang adil itu keutamaannya sangat besar sekali. Allah menjanjikannya atau Nabi menjanjikan dalam beberapa hadis ya, bahwa ada orang, ada 7 golongan yang dinaungi di akhirat ya, yaitu salah satunya adalah imamun adil, imam yang adil. Dan hadis yang lain menyatakan seorang aparatur pemerintah, imam yang adil, kalau dia berbuat melayani masyarakat dengan tulus itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Saking utamanya menjadi pelayan negara, menjadi pemerintah yang adil ya. Masalahnya kan adil ini nggak gampang. Adil ini tidak gampang. Kadang-kadang ya itulah di lapangan ya, ada berbagai problem, korup dan seterusnya. Dan karena itu narasi yang disampaikan oleh orang-orang HTI itu ya narasi kebohongan sebenarnya. Karena orang HTI itu kan selalu mengatakan di zaman khilafah, kalau pemimpinnya khilafah, kalau sistemnya khilafah, semua masalah itu akan beres. Padahal dalam perjalanan sejarah, orang HTI bahkan menganggap zaman khilafah itu dari mulai zamannya Abu Bakar sampai eranya Sultan Abdul Hamid, sampai eranya Utsmani, sampai era tahun 1924. Itu dianggap sebagai era kekhalifahan yang sempurna. Oleh orang HTI dikatakan kalau khilafah itu masalah semua selesai. Padahal fakta sejarahnya nggak begitu. Realitas sejarahnya tidak seperti itu. Di zaman kekhalifahan sekalipun, problem itu ya banyak. Problematika itu sangat banyak. Dan banyak sejarah-sejarah kelam yang terjadi di masa itu. Jadi orang HTI itu nggak jujur ketika menyampaikan sejarah. Ya karena tadi ya, mereka mengatakan bahwa ketika khilafah semua masalah selesai. Padahal realitasnya nggak seperti itu. Ada banyak problem. Jadi yang sering bermasalah itu kan bukan sistem. Yang sering jadi masalah itu apa? Usernya, individunya, pelakunya. Ini bukan salah sistemnya. Sering kan seperti itu. Nggak ada sistem yang dibentuk, ya hampir nggak ada lah sistem yang dibentuk untuk mendatangkan mafsadah, itu kan nggak ada. Tapi kan pelakunya yang membuat pelaksanaan itu rusak, bukan karena sistemnya, tapi pelaksananya. Gitu. Mau sistemnya sebagus apapun, kalau pejabatnya bobrok, tetap aja nggak akan bisa benar. Gitu. Seperti itu. Ini kan sama seperti Islam dan umat Islam. Islam itu agama yang baik, sempurna, nggak ada kekurangannya. Tetapi kan realitasnya hari ini umat Islam itu nggak begitu. Umat Islam tidak sempurna. Umat Islam ini gampang dipecah belah, suka berperang dan seterusnya. Bahkan kemarin ada yang nulis, ya, salah satu pengamat perang mengatakan bahwa sebenarnya 90%
90% serangan Amerika Israel terhadap Palestina dan terhadap Iran itu yang membantu adalah negara-negara Muslim. Itu sudah dihitung. Misalnya gini, Amerika itu bisa nyerang Iran itu karena mereka menggunakan peralatan militer, pesawat-pesawatnya, senjata-senjatanya yang ada di Kuwait, yang ada di Uni Emirat Arab, yang ada di Qatar, yang ada di Arab Saudi, di Bahrain, di Irak, hampir semuanya negara Muslim. Tapi mengkhianati sesama Muslim. Sebaliknya, negara-negara Eropa, mayoritas tidak ada yang mau mendukung Trump. Coba kamu baca beritanya. Spanyol mau nggak dukung Trump? Nggak mau. Italia mau? Nggak mau. Prancis tidak mau. Inggris tidak mau. Nggak ada negara kafir mau bantu Amerika. Negara Muslim yang membunuh sesama Muslim, negara Muslim sendiri. Orang Palestina dibunuh itu kenapa? Ya yang bunuh orang Muslim sendiri. Perang di Yaman, yang perang ya Arab Saudi. Perang di Sudan, yang bunuh ya orang Uni Emirat yang terjadi. Jadi problem di sekarang tambah lagi Indonesia. Orang Spanyol itu nggak mau wilayah udaranya dipakai oleh Amerika. Kamu baca beritanya. Spanyol itu tidak mau. Dari mulai awal perang Amerika merangi Iran, Spanyol tidak pernah mau dipakai wilayah udaranya untuk nyerang Iran maupun baik oleh Amerika maupun Israel. Nggak mau. Terus Spanyol negara kafir. Indonesia sekarang udah ditandatangan di zamannya Prabowo ini, seluruh wilayah udara Indonesia ini sudah boleh digunakan oleh tentara Amerika untuk menyerang siapapun. Dan pidatonya Prabowo itu ya kita harus menjamin keamanan Israel. Ya ini kadang-kadang aneh. Bapak kita ini gitu. Nah, sekarang hukum imamatil fasik. Hukum pemimpin yang fasik itu seperti apa? Jadi tadi sebenarnya sudah disinggung ya bahwa wal ishtiratul adalah al-zahira fil imam. Jadi memang syarat menjadi pemimpin itu harus adil. Dan sebenarnya kalau secara tekstual ya, maksudnya secara aturan tertulis ya di Indonesia ini sudah diterapkan. Di Undang-Undang Dasar kita itu kan ada bahwa salah satu syarat menjadi presiden, wakil presiden di Indonesia itu harus orang Indonesia asli dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba kamu buka lagi itu, konstitusi negara kita itu menyatakan begitu. Tidak hanya beragama, tapi harus bertakwa loh, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita Islam, tapi kita nggak bertakwa, nggak layak nyalon presiden. Seperti itu. Itu ada aturan tertulis seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, memang harus adil. Al-adalatul zahirah fil imam. Minimal adalah keadilan dalam sikap zahirnya. Ya karena memang kalau menilai dalamnya ya susah. Kita ini kadang-kadang menilai orang pejabat ya hanya berdasarkan yang kita tonton di media. Sementara hakikatnya kita nggak tahu. Kadang-kadang ada orang yang pencitraannya baik di media, tapi ternyata di kenyataan dia sebenarnya sangat jahat. Maka yang kita hukumnya adalah yang zahir. Tetapi menurut beberapa ulama juga mengatakan meskipun tidak adil, ya, jadi sihatun iqadi imamatil fasik. Jadi meskipun fasik juga sebenarnya sah. Karena kalau sampai imam yang fasik, calon pemimpin yang fasik kok tidak sah, ya betapa sulitnya kita mencari pejabat di negara ini. Orang rata-rata orang baik susah menjadi pejabat di negara kita ini. Nah, kalau nggak pakai uang nggak akan bisa jadi pejabat di negara kita ini, nggak bisa. Karena sistemnya begitu.
Misalnya orang mau nyalon menjadi bupati, nggak usah tinggi-tinggi presiden. Orang mau nyalon bupati, mau nyalon DPR kabupaten, tingkat kabupaten yang cuma 3 kecamatan, itu harus bayar mahar ke partai. Dan mana ada partai yang tidak mau, mana ada partai yang mau mencalonkan tanpa ada maharnya? Nggak ada. Maharnya beda-beda. Gerindra maharnya segini, semua begitu. Akhirnya yang dihasilkan adalah pemimpin-pemimpin yang fasik. Kalau yang fasik ini tidak sah, ya kita mengalami kekosongan pemimpin. Nggak ada. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan ya meskipun fasik tetap aja jabatannya sah, kepemimpinannya itu tetap sah. Karena memang sulit mencari pemimpin yang sudah banyak lah mungkin yang coba kira-kira nyalon di Indonesia nggak pakai uang, mungkin jadi apa tidak? Tidak akan mungkin. Tidak. Nggak usah tingkat presiden, tingkat kepala desa itu sudah uangnya harus miliaran. Nyalon DPRD DKI aja itu modalnya mungkin sudah ratusan M. Jadi gimana orang adil mau bisa memenangi pencalonan dalam sistem yang seperti ini? Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan ya sah saja meskipun orang fasik. Karena kalau tidak ada pejabatnya, misalnya kita golput itu mandorotnya mungkin lebih besar. Misalnya kita nggak ada yang mau memilih, makanya memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Segimana-gimana pemimpin yang fasik itu lebih maslahat daripada tidak ada pemimpin. Misalnya kita kok nggak ada pemimpin hidup, waduh, begal tiap hari ya, begal, maling, orang berkelahi di mana-mana. Kalau nggak ada pemerintah, mandorotnya lebih besar. Jadi ya pemimpin yang fasik itu membawa mandorot itu sudah pasti. Tapi kalau tidak ada pemimpin, itu madorotnya malah lebih besar. Kalian misalnya nggak suka sama TNI, karena TNI senang nyiram air keras sama aktivis-aktivis, misalnya. Tapi kalau nggak ada TNI, mungkin madorotnya malah lebih besar. Jadi harus ada. Meskipun nggak suka, ya tetap harus ada. Pemimpin begitu. Pemerintahan begitu. Meskipun kita tahu pemerintahan kita ini nggak baik, tapi pemerintah itu harus ada. Lima fi ibtali wilayatihima min taqwidil masalih al-ammah. Seandainya tidak ada pemerintah, ya malah lebih buruk kondisinya. Jadi seperti itu. Fa ammal ladzina la habilul ghalab. Nah, terus kemudian berikutnya. Ila annahu la yajuzu fi mizani syari'al khuruj ala imamil muslimina wa ra'isihim mahma dhahara minhul jur' awil fusuq. Sekali lagi memberontak terhadap pemerintahan yang sah itu hukumnya tidak diperbolehkan meskipun tampak sekali kezalimannya dan kefasikan. Sekarang siapa yang tidak gregetan sekarang dengan program-program pemerintah? Hampir semua masyarakat itu kan nggak ada yang suka dengan pemerintah. Mayoritas lah ya, mungkin ada sedikit program MBG. Siapa yang tidak mengkritik program MBG sekarang? Dari program MBG, program Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Mayoritas masyarakat saya kira nggak setuju dengan program-program semacam ini yang isinya hanya menjadi ladang korupsi yang sistematis. Bancaan itu korupsi dari mulai tingkat paling atas sampai paling bawah. MBG yang anggarannya per porsi itu 15.000, yang dimasak hanya 5.000. Jadi itu korupsinya luar biasa. Sekarang baru pesan motor listrik harganya 52 juta. Di online iya, pokoknya ada selisih 30 juta per unit motor itu. Laptop harga 9 juta, di MBK ditulis 15 juta.
Pokoknya ini, wah, semua orang juga miris melihat program-program seperti ini. Tetapi ya itu tadi, meskipun di selama pemerintah itu masih bisa diberi nasihat, maka memberi nasihat itu adalah satu keharusan. Makanya di sini wali salil muslimina wa ulamaihim wa du'atim ila sabilun wahid wa huwa at-tasaddi bil inkar wasad'i bi kalimatil haqqi fin nahyi 'anil juri wa 'anit talabbusi bi madhahiril fisqi. Gak ada jalan lain kecuali nahi mungkar. Nahi mungkar itu harus dilakukan. Jadi gini, sebenarnya clear sih, bijaklah para ulama ini. Jadi pemerintah itu harus dikawal sampai selesai. Pemerintah itu periodenya 5 tahun, harus dikawal sampai selesai. Jangan sampai punya pikiran ingin menjatuhkan pemerintah di tengah masa jabatannya. Harus diselesaikan. Tidak boleh dijatuhkan di pertengahan. Ya. Tidak boleh dijatuhkan di pertengahan. Harus dikawal sampai selesai. Dan jangan membiasakan tradisi menjatuhkan pemimpin di tengah jabatannya. Gitu. Jangan, karena itu tradisi yang buruk, karena pasti yang terjadi adalah gejolak, ya, instabilitas, dan madorotnya lebih besar daripada maslahat yang mungkin dicapai. Tetapi meskipun begitu, para ulama juga tetap memberikan catatan bahwa nasihat itu harus dilakukan, nahi mungkar itu harus dilakukan. Sekarang mungkin orang sudah hopeless, sudah nggak punya harapan. Banyak orang sudah nggak punya harapan. Kalau lihat medsos, ya mungkin di kampung-kampung petani-petani itu yang nggak ngaruh. Yang penting pagi pergi ke sawah, nggak pernah baca berita, ya biasa aja. Nggak ngaruh mau presidennya siapapun, hidupnya begitu-begitu aja. Tapi bagi orang yang baca medsos kan kerasa bahwa banyak orang sudah tidak punya harapan lagi. Ternyata korupsi itu sudah nggak terkendali di Indonesia ini. Bahkan beberapa orang yang kerja di KPK saya ketemu, mereka juga nggak punya harapan. Mereka bilang sangat sulit untuk bisa menangani korupsi di Indonesia itu sudah sangat sulit. Banyak orang yang sudah nggak punya harapan lagi terkait dengan hal semacam itu. Tetapi ada hal yang harus dilakukan, yaitu nahi mungkar itu tetap harus dilakukan. Dan minimalnya adalah ingkar bil qalbi sebenarnya. Jadi kita tidak boleh menormalisasi kemungkaran, itu tidak boleh. Misalnya gini, kita lihat di di medsos, di internet ini kan banyak judi online misalnya. Wah, nggak punya harapan. Mungkin judi online tuh orang-orang kementeriannya, aparatnya semua sudah dibayar semua sama bandar-bandar judi. Kita sudah nggak punya harapan. Misalnya begitu, ya. Tetapi normalisasi tetap tidak boleh. Menganggap itu suatu hal yang normal itu tidak boleh. Minimalnya adalah adhaful imannya, iman kita yang paling lemah itu adalah kita ingkar bil qalbi. Bahwa iya sebenarnya judi online itu bagaimanapun tidak boleh hukumnya. Seperti misalnya gini lah. Kalau ada orang ngomong masalah korupsi, sekarang orang saking putus asanya mungkin orang akan bilang, ya sekarang program pemerintah apa yang nggak dikorupsi? Orang daerah proyek bangunan pemerintah itu 30% mungkin fee-nya untuk bupati atau untuk kepala dinas. Belum kontraktor ngambil keuntungan. Jadi kadang-kadang orang sudah mengatakan bahwa nggak ada program pemerintah yang tidak dikorupsi. Tapi meskipun begitu, dan tadi misalnya, saya mau nyalon DPR, ya nggak mungkin saya nyalon DPR ini kalau tidak nyuap, kalau tidak riswah, kalau tidak nyogok, itu nggak mungkin. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, yang tidak diperbolehkan dalam Islam sebenarnya adalah menormalisasi, itu tidak boleh. Menganggap itu suatu hal yang suatu hal yang dianggap normal lah. Artinya tidak. Jadi minimalnya adalah kita ingkar bil qalbi. Kita masih tetap meyakini dalam hati kita bahwa perbuatan seperti ini
nggak boleh meskipun kita sekarang belum bisa menghilangkan. Sama seperti ketika kita bermaksiat. Ya, manusia ini kan makhluk yang lemah. Sedalam titik tertentu kita melakukan kemaksiatan. Tapi apa namanya? Yang paling minimal ketika kita melakukan kemaksiatan itu adalah kita tidak boleh menganggap kemaksiatan kita itu boleh dilakukan. Jadi misalnya gini, contoh kecil. Ini sebenarnya mungkin bukan kemaksiatan. Dulu kiai, saya punya kiai di pesantren, Kiai Maimun. Kiai Maimun Zubair itu, beliau punya, beliau ini di pesantren membentuk grup drum band. Drum band itu drum band yang normal, tapi drum band bukan drum band yang aneh-aneh. Drum band itu yang pakai seragam untuk upacara itu, marching band ya. Kalau di dalam kitab fikih kan ada yang mengatakan hal semacam itu tidak boleh, bagian dari musik yang tidak diperbolehkan. Dan beliau mengatakan begini, ya saya melakukan ini karena satu alasan, tapi saya tidak pernah saya tidak menghalalkan. Jadi artinya apa? Dalam hal terpaksa kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang syubhat misalnya, ya, katakan begitu. Itu syubhat itu satu kesalahan sendiri, tetapi jangan ditambah dengan kesalahan yang lain, yaitu menghalalkan itu. Karena menghalalkan itu konsekuensinya lebih berat. Jadi contoh misalnya ada orang kecanduan minum khamr, belum bisa sama sekali meninggalkan khamr, ini nggak bisa. Bahkan dalam kondisi dia minum khamr, dia tidak, ya udah memang belum mampu ninggalin, ya mau gimana? Ya dia minum. Minum itu satu kesalahan, tetapi jangan ditambah dengan kesalahan yang lain, menganggap bahwa minum ini adalah boleh. Paham nggak maksudnya? Tetap di dalam hati kita nggak setuju, sebenarnya nggak pengen saya ini minum ini. Tapi gimana lagi, nggak kuat. Kayak contoh orang nggak meninggal sholat misalnya, sampai keluar waktu. Itu akan lebih baik kalau perbuatan itu terjadi disertai dengan penyesalan. Bukan menormalisasi, apalagi menggampangkan sholat buat apa, sholat nggak ada manfaatnya. Nah itu yang lebih bahaya lagi. Ya nggak sholat misalnya dalam satu kondisi kita sangat lemah, misalnya lewat waktu atau gimana, tetap kita harus dalam hati kita terbesit bahwa perbuatan melewatkan sholat itu adalah dosa. Nah dalam kondisi semacam itu, ketika kita melakukan dosa, disadari dengan kesadaran bahwa kita melakukan kesalahan itu, harapan Allah mengampuni sangat besar dibandingkan dengan ketika kita takabur atau meremehkan. Kita takabur itu ya itulah, Tuhan mau ngelarang saya minum khamr buat apa? Saya pokoknya mau minum aja gitu. Misalnya itu harapan untuk tobatnya kecil. Ya. Jadi ketika orang melakukan kesalahan disertai dengan kesadaran karena dirinya lemah, kemungkinan tobatnya itu akan lebih besar. Ya. Jadi meskipun kita melihat kemungkaran di mana-mana, termasuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam pemerintahan, ya tetap yang namanya nahi mungkar itu sampai kapanpun adalah kewajiban Islam. Tuh. Bahwa kita nggak mampu misalnya menghilangkan kemungkaran itu, ya minimalnya adalah ingkar bil qalbi itu. Sekarang misalnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang perempuannya sudah nggak nutup aurat misalnya. Banyak perempuan yang cuma pakai celana pendek. Batas minimal kita adalah ketika kita mengetahui hal semacam itu, kita ingkar bil qalbi itu. Mengingkari dengan hati kita, bukan menormalisasi, apalagi menikmati misalnya. Jadi nah fa'ina hadza mimman yara i'timadan ala syu'urihi wa mizajihi asy-syakhsi ala al-khuruj ala aimatil muslimin jaizun bal wajibun bal huwal jihadul mabrur li'annahum la yutabiquna syara'il Islam. Jadi kalau ada organisasi
mereka mengangkat slogan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, itu sebenarnya melanggar ijma'nya umat Islam, melanggar ijma'nya para ulama. Nah, inna adama hukmil muslimi bi syariatil Islam qad yakunu bidafi'i takasulin wa qad yakunu bidafi'i rukunin minhu ila syahwatin min syahawatihi aw maslahatin min masalihihi ad-dunyawiyah. Jadi kadang-kadang yang dijadikan alasan oleh beberapa orang adalah bahwa pemerintahnya nggak menerapkan syariah. Itu itu juga alasan yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak menerapkan syariat itu faktornya bisa bermacam-macam. Tidak otomatis tidak melaksanakan syariat itu kemudian dihukumi kafir. Begitu ya. Misalnya ada pemerintahan tidak menerapkan syariah karena ada pertimbangan yang lebih prioritas, misalnya, yaitu misalnya warganya sangat majemuk. Kalau dipaksakan pelaksanaan syariat, misalnya malah mudaratnya mungkin lebih besar. Atau takasul itu ya pokoknya males. Atau yang lain dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa kemudian dengan alasan pemerintah tidak menerapkan syariah langsung menghukumi kafir atau bahkan melakukan pemberontakan. Nah, kalau kita di Indonesia gimana? Sekarang kita lihat aja, apakah negara ini sudah menerapkan syariat? Menurut kita gimana? Negara Indonesia ini sudah menerapkan syariat atau belum? Sudah. Buktinya apa? Hukum perkawinan. Ada nggak? Itu syariah bukan? Syariah. Diterapkan di Indonesia. Ada undang-undang perkawinan dari mulai tahun 1974. Ada pengadilan agama diputuskan oleh anak-anak lulusan IAIN UIN oleh sekolah perguruan tinggi Islam. Hakim-hakimnya adalah anak-anak pesantren. Sudah diterapkan syariat. Zakat itu syariat, ada undang-undangnya, ada badannya, Badan Amil Zakat Nasional. Wakaf itu syariat, ada badannya, Badan Wakaf Indonesia, BWI. Haji, umroh itu syariat, ada kementeriannya, Kementerian Haji dan Umroh. Lalu puasa itu syariat, ada ketentuannya, yaitu pemerintah melakukan sidang isbat Ramadan dan sidang isbat Syawal. Dan seterusnya, ekonomi syariah itu bagian daripada syariah. Dan ada undang-undangnya. Dan ada Dewan Syariah Nasional. Di negara kita itu ada Dewan Syariah Nasional. Pemerintah punya Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya apakah Indonesia sudah menerapkan syariat? Dengan tidak perlu mikir lagi. Indonesia ini sudah menerapkan syariat. Nah, kalaupun ada yang kurang, itu tidak menghilangkan aspek-aspek yang sudah diterapkan. Bahwa misalnya, ada yang belum sempurna dalam penerapan syariahnya. Iya. Dan tugas kita adalah menyempurnakan itu. Bukan menghancurkan bangunannya. Ya, sama seperti jalan rusak. Kalau jalannya rusak kan diperbaiki, ditambal yang bolong, bukan jalannya yang dihancurkan. Kalau rumah ada tikusnya, bukan rumahnya yang dibakar, tapi tikusnya yang dikeluarkan. Bocor, genteng diperbaiki. Jadi apalagi kalau khilafiyah yang dianggap itu kan yang sering adalah masalah yang bukan masalah yang usul. Ya. Misalnya hukuman rajam. Hukuman potong tangan, yang hukuman rajam itu hukuman yang banyak ulama yang mengatakan bahwa hukuman rajam itu mansukh, sudah dinasakh. Seperti itu. Jadi nggak ada alasan dalam hal ini ya untuk mengatakan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang kafir. Apalagi menganggap pemberontak pemerintah itu adalah jihad. Dan turunannya
turunan terhadap pengakuan itu adalah di halaman 17 itu, fala yajuzul khuruj ala a'wanihim wa muwadhifihim bi ayyi qatlin au idza'in min babi aula. Turunan dari konsekuensi bahwa kita mengakui pemerintah itu adalah kita ikut aturan dan tidak memberontak terhadap struktur yang ada di dalam pemerintahan. Jadi tidak boleh keluar dari jamaah itu bukan berarti hanya tidak keluar dari presiden, ya turunannya sampai ke bawah, sampai ke dinas, sampai ke bawah itu kita nggak boleh melawan mereka. Maksudnya memberontak ya, memberontak. Bedakan tadi, ya. Jangan sampai salah paham. Yang tidak boleh adalah memberontak, tapi nahi mungkar, mengkritik itu harus. Gitu. Tolong harus dipahami itu ya perbedaannya. Jangan sampai nanti dipahami nggak boleh memberontak tuh kemudian membiarkan kebobrokan yang terjadi, kerusakan yang terjadi itu kemudian dinormalisasi. Bukan begitu maksudnya. Artinya nggak boleh memberontak itu ya nggak boleh misalnya males mau pergi ke Dukcapil ngurus KTP harus bayar begini. Saya mau bikin KTP sendiri, itu namanya perlawanan itu sudah. Ya. Saya mau nerbitin KTP sendiri aja untuk warga saya nih, tetangga-tetangga saya biar saya nyetak sendiri KTP-nya, itu perlawanan. Nah kalau ada yang tidak baik kritik boleh, Pak. Misalnya Anda kan pejabat pelayan publik, kenapa kerjanya lelet, kalau nggak dibayar, nggak ditangani misalnya, kayak gitulah katakan ya, misalnya orang-orang di pemerintah kan begitu. Nah katanya kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah misalnya. Ngurus segala sesuatu kalau diurus sendiri susah banget. Begitu pakai calo 5 menit selesai. Nah, ini problem. Tapi jadi sekali lagi yang tidak boleh memberontak itu bukan hanya pada tataran pemimpin yang tertinggi, bahkan sampai ke bawah. Gitu. Jadi misalnya kita bahkan yang disebut dengan ketaatan pada hukum itu ya hukum fikih ini sampai pada taraf misalnya ada lampu merah. Sebenarnya kita nggak boleh ketika lampunya masih merah nerobos lampu merah itu nggak boleh. Itu baik secara hukum negara maupun secara hukum fikih itu tidak boleh. Gitu. Karena itu adalah aturan. Dan kemudian makanya tadi tidak boleh memberontak itu bukan hanya kepada presiden, bahkan sampai ke tingkatan bawah selama itu dalam koridor aturan yang jelas. Karena kan sebenarnya aparatur negara ini kan menjalankan aturan, bukan atas inisiatif mereka sendiri. Misalnya polisi lalu lintas menjaga ketertiban itu kan ya mandat undang-undang. Maka kita wajib mentaati itu. Nah, jadi seperti itu. Wal yajuz al-musibatul Islam wa liman anhum li mujarrad kaunihim muwazzafin. Dan tidak boleh hukumnya mengatakan bahwa mereka itu ansarut taghut, sudah bukan Islam lagi karena menjalankan hukuman taghut misalnya. Nah, itu sering jadi masalah juga di beberapa orang. Tetapi di sisi lain juga adalah la yajuzu lid-daulati ta'aqqubul munhazimin min. Negara juga tidak boleh bertindak represif. Jadi Islam ini mengatur secara bijak lah, secara bijak dan seimbang. Bahwa satu sisi rakyat ini, masyarakat kita diperintahkan untuk patuh, untuk taat. Di sisi lain pemerintah juga nggak boleh represif. Jangan sampai anti kritik. Pemerintah ini jangan sampai anti kritik. Jangan dianggap kritik itu kemudian selalu ekspresi permusuhan. Bisa jadi orang menasehati, mengkritik itu ya karena sayang. Kalau itu terjadi di negara lain, misalnya di Zimbabwe, kita mungkin nggak akan protes. Mau ada korupsi, mau ada apa, mau ada MBG di Zimbabwe, kamu bodoh amat lah, kira-kira begitu. Mau ada MBG, mau ada Koperasi Merah Putih, korupsi besar-besaran di Zimbabwe, ya kita bodoh amat. Tapi karena itu terjadi di Indonesia, kita kritik. Pak, kalau bisa itu dihentikan. Orang guru-guru sekarang gaji 200.000, 300.000. Sementara pegawai MBG gajinya berapa juta? 3 juta.
yang paling rendah gitu ya. Dapurnya sewanya sehari 6 juta. Jadi kadang-kadang samping-sampingan sekolah sama dapur MBG. Sekolahnya sudah mau ambruk, MBG-nya mewah. Padahal yang bikin pinter itu mana? Sekolahnya. Gitu. Jadi ini kadang-kadang kan ironis. Nah, itu tapi jadi satu sisi kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah, di sisi lain pemerintah juga tidak boleh represi, banyak dikritik sebentar, dicari nih, mana nih pulangnya lewat jalan mana nih, siram air keras. Bahaya ini, kalau cara-caranya begitu. Nah, jadi ini saya kira ya, sekalian, untuk terkait dengan masalah pemerintahan yang fasik. Yang itu terjadi di banyak zaman, bukan hanya di zaman kita, zamannya para ulama dulu, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, semua mengalami. Bukan hanya kita hari ini, dan solusinya bukan memberontak. Ya. Solusinya ya kita nasihati, kita amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita tetap taat kepada pemerintah. Dulu kan para ulama-ulama dulu juga ketika amul mihnah, ya, tahun ujian lah, ya, itu juga begitu. Gak ada ulama. Kalian pernah baca nggak sejarahnya Imam Ahmad bin Hambal, misalnya Imam Malik dan ulama-ulama yang lain? Mereka beliau-beliau ini dipukuli. Konon dalam kisahnya kan yang Imam Ahmad bin Hambal ini sampai bajunya sobek dan auratnya kelihatan. Tapi kan kita nggak pernah dengar beliau-beliau itu kemudian memberikan seruan, mari berontak kepada pemerintah. Nggak pernah ada sejarah seruan semacam itu. Jadi ini adalah sikap yang harus kita teladani. Ya. Kita tetap proporsional. Bahwa kita ada hal-hal yang tidak suka, ya kita kritik, kita beri nasihat sama orang nahi munkar, tapi kita nggak boleh memberontak. Di sisi lain juga nggak boleh kalau misalnya ada kemungkaran yang terang-terangan di depan mata, seperti sekarang ini orang nggak cenderung takut mengkritik. Nggak ada yang ormas yang berani mengkritik pemerintah. Sekarang nggak ada. Semua orang takut mengkritik pemerintah. Baru ada yang mengkritik sedikit, sudah diteror kepala babi, ada yang rumahnya dilempari bom molotov, ada yang dilempari telur busuk, dikasih surat ancaman, macam-macam. Yang ya di mana-mana itu sudah terjadi di mana-mana. Orang ada yang wartawan, ada yang aktivis dan lain sebagainya. Jadi tetap proporsional. Nah, harus tetap taat kepada pemerintah, tapi juga tetap kritis. Itu saja saya kira untuk malam hari ini. Bermanfaat. Ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Banyak yang dekat di ada padahal kalau kita lihat di sejarah, kalau saya membaca sejarah di Pakistan, kira di Pakistan kira peradaban ada kira orang yang berangkat sampai sekarang makanya Islam yang itu mereka tetap melakukan bina anak orang peradaban itu berlaku kedua yang dipimpin orang-orang bahkan Amerika pun boleh dari Iran itu jadi sangat berhasil karena kekuatan yang tidak berhasil. Biasanya kan saya banyak judge itu banyak yang mengantar apapun berikan statement misalnya pada pendukung malah membuat faktor pikiran itu dijauhkan. Ya, bahkan sampai sekarang banyak masyarakat itu mengiranya itu bukan Islam, bahkan mengiranya itu pikiran itu bukan menjadi suatu yang aku contoh tapi malah dijauhkan. Jadi harusnya itu bagaimana kita melihat orang seperti itu, pandangan kita ataupun kita memberikan penyampaian tentang masyarakat dan untuk membangun program yang kayak Wahabi itu kan masih dia itu mengantar apa buat suatu yang jadi itu dan juga mulai beli kan kita lihat kan pasti itu sebuah Islam
Tapi sejarahnya begitu. Jadi yang masyarakat tahu saat ini kepada masyarakat itu juga masyarakat. Ya, jadi ini terkait dengan Syiah ya, terkait dengan Iran dan Syiah. Sekarang orang yang mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam, alasannya apa? Karena dengan Syiah itu mengamalkan bahan dari Syiah itu mengamalkan ini. Nah, sekarang apakah informasi semacam itu sudah pernah ditabayunkan? Kan kalau masalah seperti itu kan sudah banyak sudah banyak klarifikasinya. Jadi memang kita ini hidup selama bertahun-tahun itu ya diadu domba sebenarnya. Itu. Makanya ada seorang ulama besar Ahlus Sunnah yang masih hidup sampai sekarang, Habib Ali Al-Jufri namanya. Beliau mengatakan bahwa musuh kita sesungguhnya adalah yang berhasil meyakinkan bahwa Sunni Syiah itu bermusuhan. Jadi sebenarnya dua orang ini akur nih, nggak pernah ada masalah. Misalnya dua orang ini nggak pernah ada masalah. Bukan ini bukan musuhnya itu juga bukan musuhnya ini sebenarnya. Nah, musuh sesungguhnya siapa? Yang meyakinkan bahwa kamu itu bermusuhan. Nah, itu musuh sesungguhnya yang tukang adu domba itu, kata Habib Al-Jufri, dengan berbagai macam isu. Misalnya mengatakan bahwa Syiah ini mengkafirkan sahabat. Masalahnya Syiah yang mana yang mengkafirkan sahabat? Sementara kalau kita lihat orang-orang Syiah itu ya biasa saja. Dulu katanya Al-Qur'annya berbeda. Dulu kan fitnahnya begitu ya. Al-Qur'annya Syiah ini berbeda dengan Al-Qur'annya orang Ahlus Sunnah. Tapi setelah sekarang era terbuka media sosial, kita lihat ada musabaqah tilawatul Quran MTQ di Iran. Sering nggak lihat MTQ di Iran? Sering ya. Banyak yang bahkan pesertanya hampir selalu ada dari Indonesia. MTQ di Iran itu. Al-Qurannya ada yang beda nggak yang kita dengar dari MTQ itu? Nggak ada. Ternyata ya memang nggak ada. Terus katanya orang Syiah nggak sholat. Terus sekarang di era medsos lah sekarang. Kalau dulu ini kan yang punya media orang Barat semua. Kita ini dicekoki dengan media-media Barat. Jadi tahunya ya yang disampaikan oleh media Barat itu. Tapi setelah kita tahu sekarang, misalnya, oh ternyata dubes Iran, orang-orang di sana di kedutaan ternyata makmum sama ulama Sunni dari NTB. Tuan Guru Bajang kemarin datang ke kedutaan Iran dan ngimami sholat di sana. Semua orang Syiah pada sholat. Orang tahu sholatnya kayak gimana. Jadi ini adalah fitnah sebenarnya yang digunakan untuk melemahkan Islam, biar orang Islam itu bermusuhan antara satu sama lain. Karena kalau sampai umat Islam ini bersatu, bahaya sekali. Makanya kekuatan persatuan itu adalah kekuatan. Sekarang yang justru melakukan seperti itu adalah orang-orang Wahabi, mengatakan bahwa sekarang udah jelas kita hidup di tengah-tengah musuh yang nyata di depan mata. Harbi itu kafir, bukan sekedar kafir, kafir harbi. Ada Israel, ada Amerika. Yang nggak usah Islam pun ngerti bahwa itu penjahat kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan. Udah kondisi begitu, orang Wahabi itu nggak pernah ngecam Israel. Sekarang yang terjadi apa? Kalian tahu mufti Wahabi itu fatwa apa bulan ini? Boleh memberikan zakat kepada Donald Trump, membayarkan zakatnya kepada Donald Trump atas nama mu'alaf. Ya, itu bukan bercandaan, itu serius. Candaan serius itu ada di di beberapa. Jadi gini, ada namanya Soleh Fauzan, itu fatwanya begini.
berpatroli bersama dengan tentara Amerika menjaga perbatasan itu lebih utama daripada qiyamul lail. Itu Soleh Fauzan, itu mufti resmi itu. Ada lagi namanya Imarah atau siapa lupa namanya. Nah itu yang fatwa bahwa zakat itu boleh diberikan kepada Donald Trump. Zakatnya umat Islam itu untuk merangi Iran. Karena Donald Trump ini adalah mu'alaf. Mu'alaf itu bukan orang yang baru masuk Islam saja, tapi gimana caranya orang kafir bisa tertarik kepada Islam itu juga namanya mu'alaf. Jadi kalau kita lihat orang kafir di tengah jalan, kita kasih dia zakat, itu menurut Wahabi boleh. Karena untuk narik dia masuk Islam. Padahal aturan dari dulu kan nggak pernah begitu. Kalau sedekah, hadiah, boleh kepada non-muslim. Kalau zakat kan semuanya untuk siapa? Untuk muslim. Nah ini Wahabi ini ngawurnya begitu. Bahkan ada yang baru dicoret dari aplikasi Al-Quran. Qori sangat terkenal, namanya Mishari Al-Afasi ya. Mishari Rashid ya. Mishari Rashid itu dia mendukung serangan Israel dan Amerika ke Iran. Kemudian dicoret. Ya dari dulu begitu. Wahabi ini ya benalu dalam Islam, karena selama masih ada Wahabi, umat Islam ini dia kerjanya mecah belah umat Islam aja. Ini pelaku bid'ah nih, ini pelaku musyrik, ini pelaku ini sesat dan seterusnya. Padahal dari dulu ya orang Islam ini yang bersaudara. Wahabilah sebagai makhluk yang dibentuk oleh Inggris di akhir abad ke-18. Itulah yang sudah menjadi agen Zionis sebenarnya. Wahabi itu ya Zionisme, alatnya Amerika, dan itu diakui oleh Muhammad bin Salman, oleh Raja Arab Saudi sekarang. Mereka mengatakan bahwa kami menyebarkan Wahabi itu ya memang disuruh sama Barat. Nah seperti itu. Jadi saya kira masalah Sunni Syiah ini jangan diperuncing. Bahwa kita berbeda itu ya ada perbedaan-perbedaannya. Mungkin ada perbedaannya misalnya perbedaan-perbedaan yang teknis lah. Sholatnya mereka tidak sedekap. Betul. Tapi kan Ahlus Sunnah juga ada yang sholatnya nggak sedekap. Mazhab Maliki itu nggak sedekap. Mereka sholatnya menggunakan batu, pakai batu atau debu dari Karbala, tempel di tempat sujudnya. Nggak apa-apa. Nggak sampai mengeluarkan dari Islam maksudnya gitu. Jadi perbedaan-perbedaan yang kecil itu ya jangan diperbesar. Dulu NU Muhammadiyah juga pernah bermusuhan kan, zaman-zaman dulu lah, ribut gitu di kampung-kampung. Sekarang udah biasa. Karena memang perbedaannya nggak prinsip. Ya oke, imamnya kunut, kamu nggak mau kunut ya nggak apa-apa. Gitu, nggak masalah. Ya saling menghormati dalam hal-hal yang kita berbeda. Nata'awan fi mattafaqna fi wa nahtarimu ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Jadi kalau ada hal-hal yang kita sepakat nih, kita sepakat atas sesuatu, ya mari kita bekerja sama. Dalam hal-hal yang kita berbeda, ya kita saling menghormati, gitu aja. Tapi jangan diperuncing. Jadi Syiah itu ya Islam. Dan menurut mayoritas ulama di dunia ini Syiah itu ya Islam. Kita tetap Ahlus Sunnah itu. Tapi kita tidak mengatakan mereka bukan Islam. Karena itu hanya akan menyenangkan orang-orang yang jelas-jelas musuh Islam. Ya. Mereka diuntungkan dengan adanya terus-menerus mereka bisa memecah belah. Demikian saya kira mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.